Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi ini kita akan sama-sama memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Sebelumnya kita akan sama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa. Berkati kami ya Tuhan pada pagi hari ini, biarlah firman-Mu yang boleh menghiburkan kami, firman-Mu yang boleh meneguhkan iman kami, firman-Mu lah yang boleh sekali lagi menopang kami. Di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah dunia ini yang tidak berpengharapan, kiranya Tuhan boleh memberikan kepada kami sekali lagi keteguhan iman, pengharapan di dalam firman-Mu. Berkati kami, kiranya Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, Tuhan boleh membangkitkan kami, Tuhan boleh memberikan pengertian, Tuhan boleh memberikan pertumbuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita untuk sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang diambil dari surat Ibrani. Surat Ibrani, kita akan membaca pasalnya yang ke-6, kita akan sama-sama membaca pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-20. Surat Ibrani, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Ibrani pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-13 sampai ke-20. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat kepada surat Ibrani ini, maka kita bisa mendapatkan satu gambaran bahwa surat ini dituliskan untuk mereka, yaitu jemaat mula-mula yang berada di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah penganiayaan. Karena banyak sekali ayat yang dituliskan di tempat ini untuk mengingatkan jemaat itu untuk setia sampai pada akhirnya. Bagaimana mereka setia, mereka tidak murtad, mereka tidak meninggalkan iman mereka. Kalau kita membaca di dalam nantinya pasal pertama, Allah itu kemudian di dalam pasal pertama ayat yang pertama sampai keempat, dituliskan nanti di sana di ayat yang ketiga dikatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Di sini dikatakan nanti di pasal pertama ayat yang ketiga dikatakan Allah itu memberikan kepada Allah itu menopang dunia ini, atau Kristus nanti yang menopang dunia ini dengan firman-Nya dengan penuh kekuasaan. Nanti yang kemudian di pasal yang kedua di ayat bagian depan juga dikatakan kepada jemaat di sana, khususnya di ayat yang ketiga pasal yang kedua dikatakan, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendak-Nya. Ini meneguhkan dan mengingatkan mereka untuk tidak menyia-nyiakan keselamatan yang begitu besar kepada mereka. Maka ini menjadi satu latar belakang nantinya, salah satu latar belakang yang penting di dalam
surat Ibrani, yaitu mengingatkan kepada jemaat mula-mula bagaimana mereka harus hidup. Dan kemudian penulis Ibrani ini menuliskan dengan memberikan dua argumentasi. Dikatakan di ayat yang pasal yang ke-6 yang tadi kita baca, di ayat yang ke-18 dikatakan supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Dan tentang hal ini, di bagian sebelum yang tadi kita baca dari ayat ke-13 sampai 17, penulis itu mengutip kisah tentang Allah memberikan janjinya kepada Abraham. Kita tahu kisah Abraham. Allah berjanji kepada Abraham dia akan diberikan tanah perjanjian, tanah yang subur, tanah yang luar biasa. Dan dia akan diberikan juga anak cucu yang banyak sekali. Anak yang dikatakan sebanyak bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Namun kita juga membaca di dalam Alkitab bagaimana ketika nantinya di akhir atau di masa tuanya Tuhan baru memberikan kepada dia seorang anak yang bernama Ishak. Tuhan berjanji kepada Abraham pada ketika Abraham berumur 75 tahun. Dan Ishak baru lahir ketika Abraham berumur 100 tahun. Kita bisa bayangkan, di dalam Alkitab mencatat Abraham pada waktu itu, pada waktu dia umur 75 tahun ketika Allah berjanji kepada dia, dikatakan di Alkitab dia sudah layu. Dan istrinya dikatakan Sarah saat itu, rahimnya sudah tertutup. Di dalam bahasa kita hari ini, bahasa modern, Abraham sudah terlalu tua untuk bisa punya anak. Dan istrinya Sarah bahkan sudah menopause dan tidak lagi mungkin memiliki anak. Tetapi pada malam itu kita bisa bayangkan ketika Allah berjanji kepada Abraham. Maka di usia 75 tahun ketika dia sudah tidak mampu lagi punya anak. Malam itu dia harus menyatakan imannya. Dia harus pulang dan kemudian dia harus menghadap istrinya. Dan kemudian mereka harus mencobanya. Di tengah-tengah ketidakkemungkinan dan ketidakmungkinan bisa punya anak dan bahkan melakukan hubungan suami istri. Mereka harus dengan iman mereka mencobanya. Dan Tuhan memberikan Abram dan Sarah waktu itu. Memberikan mereka bukan mencoba sekali lalu besok kemudian tiba-tiba Sarah langsung hamil. Dan kemudian puji Tuhan semuanya selesai. Dan Tuhan memberikan mereka waktu untuk mencobanya. Di Alkitab mencatat nantinya 25 tahun lamanya. Inilah iman yang kemudian Tuhan ujikan di dalam diri Abraham. Dan Tuhan janjikan, kalau kita membaca nantinya di dalam Kejadian pasal yang ke-15. Bagaimana Tuhan ketika datang kepada Abraham. Dan Tuhan mengingatkan kepada dia bahwa Tuhan akan memberkati dia. Dan Abraham mengatakan, ya Tuhan Allah, di dalam Kejadian pasal 15 ayat yang ke-2 dikatakan, Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Dia berpikir saya nggak punya anak, saya diberkati luar biasa. Tapi nanti yang menjadi ahli warisku adalah seorang hambaku, yaitu Eliezer orang Damsik itu. Dan Tuhan mengatakan tidak. Tuhan mengatakan tidak. Tuhan mengatakan tidak. Kemudian Tuhan berjanji dengan Abraham. Dengan memerintahkan kepada Abraham nantinya di ayat ke-9 di pasal ke-15 kitab Kejadian. Firman Tuhan kepadanya di ayat yang ke-9. Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong dua lalu diletakkannya. Bagian-bagian itu yang di satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Inilah cara bagaimana orang Mesopotamia, khususnya nantinya orang Sumeria berjanji. Mereka akan berjanji ketika ada dua pembesar mengadakan suatu perjanjian besar, maka mereka akan mengikat perjanjian dengan membelah binatang menjadi dua. Dan dua orang berjanji itu nanti akan berjalan di tengah-tengah belahan binatang itu dengan satu tanda, dengan satu janji. Jikalau satu di antara kita melanggar perjanjian ini, maka nasib kita akan seperti binatang ini, terkutuk, terbunuh, dan dihancurkan. Inilah nanti menjadi cara Tuhan berjanji dengan Abraham. Namun ketika kita membaca lebih lanjut,
Di ayat yang ke-17 dari Kejadian pasal 15 ini dikatakan, ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham mengatakan, kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Allah berjanji dan dikatakan di ayat ke-17, yang berjalan di tengah-tengah itu adalah Allah. Seharusnya Allah berjanji dengan Abraham, maka yang harus berjalan di tengah-tengah potongan daging itu adalah Allah dan Abraham. Sehingga salah satu melanggar perjanjian, maka yang melanggar perjanjian harus memiliki nasib dan mengambil nasib seperti potongan binatang itu. Dibunuh, dihancurkan, terkutuk. Namun Allah berjanji sendiri di tengah-tengah potongan daging ini, memberikan satu makna nantinya. Di dalam perjanjian ini, siapapun yang melanggarnya, akulah yang menanggungnya. Inilah nanti menjadi satu Injil yang besar yang dituliskan, dijanjikan kepada Abraham. Manusia yang melanggar perjanjian dengan Allah, manusialah yang berdosa, manusia yang melanggar perjanjian, namun Allah lah yang nanti terkutuk di atas kayu salib, yaitu Kristus itu sendiri. Dan inilah janji yang diberikan, janji yang diingatkan, diingatkan sekali lagi oleh penulis Ibrani kepada pembacanya, yaitu jemaat mula-mula. Di tengah-tengah penderitaan dan penganiayaan itu, gak usah khawatir. Allah yang berjanji, Allah telah berjanji dan dia sudah menggenapkan janjinya, yaitu Kristus mati di atas kayu salib. Dia sudah menggenapkannya dan dia sudah memberikan dirinya untuk kemudian menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran kita. Yang kedua, penulis Ibrani ini kemudian mengatakan di ayat yang ke-13 bagian yang kedua, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Hal yang kedua adalah bahwa Allah akan mendorong kita, Allah itu akan memberikan kepada kita dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan ini. Dan dia mengatakan di ayat ke-19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat, yang aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Inilah tema kita hari ini. Seluruh pengharapan kita aman di dalam tangan Tuhan. Aman sampai ke belakang tabir. Pembaca Ibrani, pembaca surat Ibrani memiliki latar belakang perjanjian lama yang sangat dalam. Maka kalau kita membaca nanti surat Ibrani, banyak sekali kutipan, banyak sekali bahasa perjanjian lama, banyak sekali istilah-istilah yang dipakai, terminologi yang dipakai, yang mengutip dan mengacu kepada perjanjian lama. Termasuk bagian ini nanti dikatakan, sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Istilah ke belakang tabir ini sangat penting. Di dalam seluruh nanti ibadah dan perayaan daripada orang Israel, maka sepanjang tahun mereka harus memeliharanya, mengingatnya. Setiap minggu mengingat dengan Sabat bahwa ada perhentian dengan Tuhan. Ada perhentian Tuhan, ada perhentian dalam hidup ini untuk mengingat dan kembali kepada Tuhan. Namun selain Sabat tiap minggu, masih ada perayaan-perayaan terus mengingatkan mereka. Kembali kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Itulah nantinya yang menjadi tujuan hidup manusia. Itulah yang menjadi sukacita seorang manusia. Itulah makna hidup seorang manusia ketika dia boleh kembali kepada Tuhan. Dan dia boleh berhenti di dalam Tuhan. Namun nanti di dalam seluruh perayaan yang terbesar, di dalam seluruh perayaan yang ada, termasuk Paskah, termasuk yang lain-lainnya, yang terbesar hanya satu. Yang terbesar adalah hari pendamaian, yaitu Yom Kippur. Hari pendamaian ini dicatat panjang lebar di dalam Imamat pasal yang ke-16. Di dalam Imamat pasal yang ke-16, Tuhan menetapkan hari pendamaian ini, Yom Kippur ini. Imamat pasal yang ke-16,
panjang sekali, saya tidak akan membacakannya. Bapak Ibu sekalian boleh membacakannya setelah ibadah pada pagi siang hari ini. Hari Raya Pendamaian dikatakan imam besar harus pertama-tama mengambil seekor lembu jantan muda untuk menjadi korban penghapus dosa bagi dirinya dan keluarganya. Jadi ini adalah satu-satunya nantinya, satu-satunya ibadah yang terbesar bagi orang Israel. Karena hanya satu-satu kalinya ibadah atau festival perayaan mereka yang dimana Allah mengizinkan imam besar boleh masuk sampai ke belakang tabir. Inilah satu-satu kalinya dan seluruh sepanjang tahun. Mereka waktu sabat, melakukan sabat. Ingat dan merindukan bertemu dengan Tuhan. Berhenti di dalam Tuhan. Berhenti bersama dengan Tuhan. Merindukan ini di dalam setiap nantinya perayaan mereka. Namun hanya satu kali saja Allah mengizinkan mereka boleh dipertemukan. Yaitu di dalam Yom Kippur ini. Hari pendamaian. Imam besar boleh datang mewakili seluruh umat Israel. Datang menghampiri Tuhan. Dan boleh datang sampai ke belakang tabir. Ini menjadi satu sukacita yang luar biasa. Namun juga menjadi satu kegentaran yang luar biasa. Sukacita luar biasa karena seorang ciptaan, seorang manusia boleh datang berhadapan, datang bertemu dengan Sang Pencipta yang maha besar. Bersekutu dengan Dia. Ini sukacita yang luar biasa. Namun ini juga menjadi satu hal yang menakutkan luar biasa. Karena Allah adalah Allah yang maha kudus. Setiap manusia berdosa tidak mungkin bisa bertahan berdiri di hadapan Allah yang maha kudus ini. Maka ini menjadi satu ketakutan yang luar biasa. Maka setiap orang nantinya di dalam tradisi mereka dan perjalanan sejarah. Itu setiap imam besar yang akan masuk ke belakang tabir, kakinya dirantai. Supaya dikasih lonceng. Lalu kemudian waktu dia masuk, kalau tunggu agak lama tidak ada bunyi di dalam, tidak ada gerak di dalam, maka dia akan ditarik-tarik sedikit. Kalau waktu ditarik dia tidak bisa merespon, dia akan ditarik keluar. Karena kalau dia mati di dalam, meninggal di dalam, tidak ada satu orang pun yang bisa masuk ke dalam untuk membawa dia keluar. Setiap orang yang masuk akan mati di dalam. Maka satu-satunya cara adalah merantai di kakinya, membuat rantai di kakinya, lalu dia ditarik keluar. Maka setiap orang nantinya yang masuk akan masuk dengan penuh kegentaran dan ketakutan. Namun ini adalah satu hal yang sangat membahagiakan, sangat memberikan sukacita. Karena inilah satu-satunya perayaan di mana manusia boleh benar-benar bersekutu dengan Allah di belakang tabir. Setiap orang Israel nantinya dalam perjalanan sejarah, mereka akan dengan sangat hati-hati sepanjang tahun beribadah sambil mengharapkan kedatangan Yom Kippur, mengharapkan kedatangan hari pendamaian ini. Ketika mungkin menjelang kepada Yom Kippur, mereka akan terus memperhatikan korban yang akan mereka bawa. Bahkan lebih melampaui di hari-hari seperti hari Paskah. Mereka akan memperhatikan jauh melampaui hari-hari yang lain. Karena ini akan menjadi perdamaian bagi dia selama sepanjang tahun apa yang dia kerjakan. Dan akan menjadi satu penghapusan perdamaian bagi dia sepanjang tahun ini. Inilah yang dikatakan nanti dalam Imamat pasal yang ke-16 ini. Ayat ke-34 di ayat yang terakhir dikatakan, itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu. Supaya sekali setahun diadakan pendamaian bagi orang Israel karena segala dosa mereka. Maka Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Sekali setahun mereka akan diperdamaikan dengan Allah. Maka mereka waktu mau keluar, mau pergi ke bait Allah. Dalam konteks imamat ini ke kemah pertemuan. Nanti dalam perjalanan sejarah mereka pergi ke bait Allah. Waktu mereka keluar, mereka akan memperhatikan diri mereka. Karena di dalam ulangan tercatat nantinya, mereka yang cacat tidak boleh datang melayani Tuhan. Nanti firman ini, perintah ini dikembangkan sampai kepada yang cacat tidak boleh datang ke hadapan Tuhan. Yang cacat tidak boleh datang menghampiri Tuhan. Jemaah yang cacat tidak layak datang beribadah kepada Tuhan. Maka mereka itu di dalam ketakutan mereka. Di hari Yom Kippur datang, mereka senangnya luar biasa. Kalau ada perempuan yang pas hari itu,
siklusnya lagi datang, itu ada menjadi kecelakaan besar bagi dia. Karena di hari itu dia tidak boleh datang menghampiri. Alkitab mencatat mereka yang sedang mendapat siklusnya tidak boleh datang kepada Tuhan. Nanti seorang laki-laki, dia membawa keluarganya. Waktu keluar dari rumahnya, dia harus hati-hati pergi beribadah. Dia harus hati-hati karena tidak boleh bercacat. Maka ketika dia jalan, dia tidak bisa jalan dengan santai. Jalan dengan tidak perhatikan kiri dan kanan. Sehingga jangan sampai dia itu ketika berjalan menuju ke bait Allah. Dia menginjak satu batu. Dia menginjak satu lubang. Dia menginjak sesuatu kemudian kakinya terkilir. Atau dia terjatuh dan terluka. Kalau itu terjadi, maka dia harus kembali ke rumah. Yang cacat tidak layak datang kepada Tuhan. Maka ini adalah hari yang sangat serius bagi mereka. Bahkan ketika dia perjalanan, sang ayah mungkin saja berbicara dengan anaknya. Sambil berbicara untuk mengingatkan anak-anaknya nanti waktu di bait Allah. Mereka tidak boleh sembarangan. Ingat anak-anakku, tidak boleh sembarangan. Jangan sembarangan lari. Kita sedang menghadap Tuhan. 1 tahun sekali ini adalah hari pendamaian bagi kita. Maka jangan sembarangan. Dan waktu dia sedang bicara mengingatkan anaknya, dia pun harus hati-hati, jangan sembarangan. Jangan sampai dia ketika sedang menasihatkan anaknya, tiba-tiba dia kegigit lidahnya. Lalu dia terluka. Saat itu terjadi, dia harus kembali ke rumahnya dan dia tidak boleh ikut beribadah. Ini adalah satu ibadah yang begitu serius bagi mereka. Ke belakang tabir istilah ini. Ini menjadi satu istilah yang memberikan sukacita dan kegentaran. Sekaligus untuk mengingatkan mereka, inilah pendamaian. Inilah hari pendamaian. Ke belakang tabir hanya boleh dilakukan oleh imam besar. Dan imam besar ini ketika datang nantinya. Yang pertama dikatakan dalam Imamat pasal ke-16. Dia harus membawa seekor anak lembu betina. Seekor lembu betina yang kemudian dia untuk menjadikan korban bagi dirinya. Korban penghapus. Seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa. Di dalam nantinya hukum Taurat, seorang yang berdosa, maka korban penghapus dosa ada 3. Jikalau dosanya kecil, dia boleh membawa burung tekukur atau anak burung merpati untuk menghapus dosanya. Kalau dosanya sedang, dia harus membawa kambing atau domba. Kalau dosanya besar, dia harus membawa seekor lembu untuk menjadi penghapus dosanya, korban penghapus dosanya. Dan di sini Tuhan tidak memberikan kepada Harun yang menjadi imam besar pada saat itu untuk merenung, memikirkan, atau bahkan untuk merenungkan sekali lagi, kira-kira dosa saya, menimbang-nimbang dosa saya selama 1 tahun ini berapa besar. Seharusnya saya datang membawa korban seperti apa. Kalau upacara seperti ini masih berlaku bagi kita hari ini. Setiap minggu datang ke gereja harus membawa korban penghapus dosa. Kira-kira kita membawa korban apa? Saya percaya gereja akan penuh dengan kambing domba. Karena kalau kita membawa burung tekukur, kita akan dilihat sombong sekali. Melihat dirinya dosanya kecil. Ini kesombongan rohani, kita akan dilihat sebagai orang sombong. Tapi kalau kita membawa sapi lembu datang ke gereja, ini akan menjadi perbincangan sekampung. Dia habis dosa apa? Baru pergi dari semalam dia pergi kemana? Dia habis melakukan dosa besar apa? Semua akan membicarakan kita. Maka hal yang paling indah, yang paling tenang adalah ketika kita mengambil yang di tengah-tengah. The middle way. Kita akan membawa kambing domba. Dan bahkan domba itu satu lambang yang begitu indah. Melambangkan Kristus. Gereja akan penuh domba dan mungkin sekali domba akan lebih mahal daripada kerbau. Lebih mahal daripada sapi saat itu. Karena setiap orang akan mencari domba setiap hari minggunya. Inilah yang terjadi. Tuhan mengatakan kepada Harun. Memerintahkan Harun untuk membawa seekor lembu jantan muda. Tanpa memberikan kepada dia kesempatan untuk memikirkan dan merenungkannya dosa dia seberapa besar. Tuhan mendefinisikannya. Engkau imam besar, dosamu besar dan bukan dosa kecil. Maka engkau harus membawa satu persembahan seekor lembu jantan muda untuk menjadi korban penghapus dosa. Dikatakan nanti sepanjang hari. Harun harus harus memberikan persembahan untuk mengadakan pendamaian bagi diri dan keluarganya. Kemudian dari jemaat akan diambil 2 ekor kambing dan seekor anak domba.
2 kambing ini nanti kemudian dibuang undi. Satu adalah untuk pendamaian di atas mezbah, nanti ya diberikan untuk persembahan bagi Tuhan. Satunya lagi adalah nantinya ketika seluruh umat Tuhan yang hadir, dosa mereka dialihkan kepada kambing ini. Dan kambing ini akan diusir keluar dari perkemahan. Kambing ini diusir dari perkemahan. Dalam tradisi Yahudi nanti kambing ini akan diusir dan dipastikan dia pergi dan tidak kembali. Tidak jarang kambing ini akan diusir sampai ke padang belantara, kalau bisa masuk ke tempat yang dia tidak bisa kembali lagi. Dia masuk ke jurang, dia tabrak ini. Kalau bisa jangan kembali. Kenapa? Karena dia sudah membawa dosa. Dosa yang sudah pergi jangan kembali lagi. Dosa yang sudah pergi jangan sekali-kali kembali dalam hidup kita. Jangan kembali kepada kehidupan umat Allah. Setelah itu maka orang yang menghalau kambing ini, dia sendiri harus membasuh dirinya, menyucikan dirinya, dan dia kembali mengikuti ibadah Yom Kippur ini. Sepanjang Yom Kippur ini berjalan hanya 1 hari. Hanya 1 hari Tuhan menentukan. Dan Tuhan yang menentukan caranya seperti ini. Hanya cara seperti ini orang bisa datang menghadap Dia. Inilah nantinya gambaran supaya orang Israel mengerti. Tuhanlah Raja kita. Tuhanlah Raja kita. Karena pada zaman itu seorang raja tidak bisa dihampiri, tidak bisa didatangin, tidak bisa ditemui dengan maunya dari seorang rakyat. Saya hari ini mau ketemu raja, saya langsung pergi ke istana, langsung nyelonong masuk. Raja, saya mau ketemu, langsung masuk sampai ke ruang istana di tempat di mana raja ada. Langsung masuk sampai dalam, "Hai bro." Saya percaya belum sampai kita ngomong kepala kita sudah gelinding. Kalau kita membaca kitab Esther, inilah menjadi ketakutan daripada Esther. Waktu Mordekai mengatakan, hadap raja, kasih tahu dia, minta kepada dia pertolongan. Esther mengatakan, raja tidak panggil saya tidak bisa menghadap. Barang siapa menghadap raja tidak dipanggil, maka dia ketika menghadap, dia harus mendapat belas kasihan khusus supaya dia boleh tetap hidup. Yang kedua, yang datang kepada raja, kalau tidak disuruh bicara, jangan coba-coba bunyi. Kalau kita bunyi saat itu tidak disuruh bicara, maka itu akan menjadi bunyi terakhir kita sebelum kita menghembuskan nafas terakhir. Kita tidak boleh berbicara tanpa disuruh. Maka di dalam nanti kitab Imamat ini, di hari raya pendamaian, dikatakan bagaimana caranya orang Israel boleh datang menghadap Allah ke belakang tabir. Imam besar harus mempersembahkan seekor lembu jantan. Seekor sapi lembu jantan yang masih muda, kemudian untuk pendamaian dirinya. Dan dia harus memberikan persembahan kambing mewakili jemaat. Kemudian dia harus membuang seekor kambing pergi mengusir halau keluar. Kemudian memberikan persembahan. Setelah semua ini selesai, nanti darah korban pendamaian ini imam besar harus bawa ke dalam, ke belakang tabir. Disitulah darah dipercikkan. Disitulah menjadi satu pendamaian melalui darah yang ada. Dan di sanalah di belakang tabirlah nanti imam besar ini mengadakan doa syafaat bagi seluruh umat Allah. Disitulah Tuhan mengizinkan, disitulah setelah semuanya ini selesai, Tuhan mengizinkan manusia berbicara kepada Dia. Inilah nanti menjadi satu privilege yang luar biasa. Ini menjadi satu hak istimewa yang luar biasa. Di mana seorang ciptaan boleh berbicara kepada Sang Pencipta. Dan bahkan lebih jauh lagi, seorang ciptaan yang sudah melanggar perjanjian, yang sudah berdosa, sudah mengkhianati Sang Pencipta yang sudah berjanji untuk memberkati dia. Saat ini boleh datang dan boleh berbicara kepada dia. Hari ini kita melupakan privilege ini. Hari ini seringkali kita tidak sadar akan privilege atau hak istimewa ini. Ketika kita diberikan kesempatan boleh berdoa kepada Tuhan di dalam nama Kristus. Di dalam nama Yesus. Dikatakan Yesus yang sudah duduk di atas sana bertahta. Di sebelah kanan Allah Bapa. Di mana kita boleh berbicara kepada Allah Bapa di dalam nama Kristus. Kita boleh datang sampai di belakang tabir. Kita yang sudah diselamatkan dikatakan nanti sudah dipersatukan dengan Kristus. Union with Christ ini menjadi satu teologi yang paling penting di dalam teologi reformasi. Ini menjadi sesuatu yang nanti menjadikan kita, memberikan kepada kita kelayakan. Kita boleh datang ke hadapan Allah Bapa. Kita boleh berbicara menyampaikan syafaat kita, keluh kesah kita, seluruh yang ada di dalam hati kita.
dan boleh sampai kepada Bapa. Hari ini ketika kita merayakan hari kenaikan, kita diingatkan sekali lagi, Kristus sudah menggenapkan semuanya ini. Dia bukan saja imam besar yang membawa korban untuk pendamaian bagi dirinya. Dia bukan imam besar yang kemudian membawa korban bakaran yang untuk mewakili jemaat Allah untuk mengadakan perdamaian, korban pendamaian dan berdamai dengan Allah. Dan dia bukan seorang imam besar yang perlu bahkan pertama-tama untuk menyucikan dirinya. Tapi dia membawa dirinya sebagai korban suci dan korban yang sempurna datang kepada Bapa. Dan hari ini setelah dia menyelesaikan seluruh pendamaian ini, dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia berada di belakang tabir, dia sebagai imam besar yang boleh duduk di belakang tabir bersama dengan Allah. Dan kita yang percaya kepada dia, yang dipersatukan dengan dia, yang sudah dipersatukan di dalam Kristus, di dalam iman, kita bersama dengan dia, dibawa oleh Roh Kudus di hadapan Allah Bapa, dan kita boleh berdoa, bersyafaat kepada dia. Inilah nanti menjadi satu privilege yang luar biasa. Mari kita belajar. Di hari kenaikan ini, kita diingatkan sekali lagi, Allah yang berjanji dan Allah yang menggenapkan. Allah yang berjanji, Allah yang kemudian tidak pernah mengingkarinya, dan Allah sudah benar-benar menggenapkannya di dalam anaknya, di dalam Kristus yang memberikan dirinya dimatikan, dihancurkan, dikutuk di atas kayu salib. Bukan karena Allah melanggar perjanjian, tapi karena kita sudah melanggar perjanjian. Inilah belas kasihan Tuhan. Inilah kebaikan Tuhan. Inilah kebaikan Tuhan yang begitu mengasihi kita. Bahkan dia sudah duduk sekarang memberikan pada kita imam besar ini. Sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang sedang bersyafaat bagi kita. Yang terus mendoakan kita. Maka penulis Ibrani dengan dua argumentasi ini mengingatkan jemaat mula-mula. Apa takutmu? Kenapa engkau begitu takut di tengah-tengah penganiayaan? Kenapa engkau begitu gemetar sehingga kamu terus memikirkan, haruskah aku kompromi demi hidup ini dengan segala rasionalisasi yang ada, dengan segala alasan yang ada? Penulis Ibrani mengingatkan jemaat mula-mula, ingat, Tuhan sudah menggenapkan janjinya, kita yang berdosa ini. Dan Tuhan terus mendoakan kita di sana. Kita sudah diperdamaikan. Kita sudah mendapat keselamatan. Kita sudah mendapatkan sabat yang sejati di dalam Kristus. Yaitu mendapat perhentian di dalam diri Allah. Sampai di hadapan Allah. Apa yang menjadi takutmu? Takut dibunuhkah? Takut disiksakah? Atau takut apa? Maka hari ini biarlah firman ini juga menjadi penghiburan bagi kita. Di tengah-tengah pandemi yang ada, di tengah-tengah kesulitan banyak orang yang merasa ketakutan luar biasa. Apa yang kita takuti? Bukankah seharusnya kita takut di mana kita tidak mendapatkan keselamatan, kita tidak bisa sampai ke belakang tabir, kita tidak bisa kembali kepada Allah. Bukankah itu yang harus menjadi ketakutan kita? Marilah kita sekali lagi dengan penuh keyakinan, dengan penuh keberanian, datang menghadap Allah kita yang di surga di dalam Kristus. Dengan keberanian menyatakan kita adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pengharapan. Dan pengharapan yang aman. Pengharapan yang sudah aman di belakang tabir. Mari kita beritakan Injil Kristus. Nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Menjalankan panggilan gereja di tengah-tengah dunia yang sedang menderita, yang sedang ketakutan ini. Memberitakan kabar sukacita datang kepada mereka di sepanjang sejarah umat manusia. Pandemi terus-menerus terjadi dan pandemi kali ini bukanlah yang terbesar. Pandemi terbesar pernah terjadi di abad yang ke-14 ketika the Black Death melawat dunia ini. Ketika the Black Death melawat dunia ini, ada yang mengatakan kematian manusia saat itu mencapai 200 juta orang. 200 juta orang dari 450 juta penduduk seluruh dunia. Artinya itu hampir
lebih dari 1/3 penduduk dunia, mencapai hampir 40% penduduk dunia itu meninggal dunia. Bayangkan kalau hari ini kita ada penduduk dunia ada sekitar katakanlah hanya 6 miliar. Ada 6 miliar, 40%-nya itu 2,5 miliar kira-kira meninggal. Hari ini bayangkan pandemi kalau COVID-19 ini sehebat Black Death pada zaman itu, maka hari ini kita akan benar-benar takutnya itu luar biasa. Karena kita akan membaca angka yang mengerikan luar biasa. 2,5 miliar manusia meninggal karena pandemi. Itu akan menjadi kengerian yang tidak habis-habisnya. Tapi Tuhan terus melawat dan terus memberikan sukacita kepada dunia ini melalui gereja Tuhan. Di tengah-tengah hal seperti inilah gereja terus hadir dan gereja terus hadir menyatakan cinta kasih Tuhan. Menyatakan cinta kasih Tuhan kepada mereka yang sedang berada di dalam kematian secara fisik. Untuk menyatakan cinta kasih Kristus disampaikan kepada mereka. Bahwa sesungguhnya mereka bukan saja mati secara fisik. Tapi mereka sedang mati di dalam kerohanian mereka. Dan pengharapan bukan mencari kesembuhan dan keselamatan secara fisik. Melainkan keselamatan adalah mencari kesembuhan secara rohani di dalam Kristus. Yang telah menjadi imam besar kita. Yang satu-satunya yang telah sampai ke belakang tabir. Mari kita gereja Tuhan. Di tengah-tengah konteks kenaikan kali ini. Kita boleh menyatakan kepada dunia. Sekali lagi panggilan gereja Tuhan. Menyatakan cinta kasih Kristus. Gereja Tuhan sepanjang sejarah selalu dekat dengan pandemi. Dan setiap kali pandemi terjadi. Gereja itu hadir dengan cinta kasihnya. Ada yang menafsirkan salah satu alasan kenapa pandemi di Black Death mematikan begitu banyak orang. Karena banyak orang Kristen pada zaman itu yang turun ke jalanan membantu mereka, saudara-saudara mereka yang sedang kesulitan. Yang sedang berada di dalam penyakit yang mematikan. Dan mereka datang melawat saudara-saudara mereka ini. Mengingatkan mereka akan cinta kasih Tuhan melalui kehadiran mereka. Memberikan penghiburan dan kekuatan iman kepada mereka. Mengingatkan mereka dan penderitaan yang ada. Bahwa Kristus tetap bersama dengan umatnya. Kiranya ini juga boleh menjadi pesan kita hari ini. Sebagai gereja Tuhan di tengah-tengah zaman ini. Kita boleh datang kepada orang di sekitar kita. Di tengah-tengah ketakutan yang luar biasa. Bukankah setiap orang harus mati? Bukankah setiap orang satu hari harus mati? Yang menjadi ketakutan kita seharusnya bukan kematian fisik ini yang memang akan melawat kita. Tapi yang menjadi ketakutan kita seharusnya adalah bahwa kita tidak kembali kepada Tuhan. Ketika kita mati, kita pergi kemana? Ketika kita hidup, kita menjalankan apa? Ketika kita hidup, jikalau kita tidak sanggup hidup, kemudian mencapai perhentian di dalam Tuhan. Menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah. Apakah yang kita boleh banggakan dan apa yang boleh kita perjuangkan? Mari kita sebagai gereja Tuhan sekali lagi. Di masa-masa pandemi ini, ketika kita merayakan dan memperingati kenaikan Tuhan Yesus, gereja Tuhan boleh diingatkan sekali lagi akan panggilannya untuk memberitakan kabar sukacita. Kabar sukacita yang pasti dan yang aman di dalam Kristus. Karena dia sudah sampai ke belakang tabir. Dia adalah imam besar kita yang tidak bercacat. Dan dia ada di belakang tabir. Sedang bersyafaat bagi kita. Saya akan membacakan sekali lagi ayat yang tadi kita baca. Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-17 sampai ke-20. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Dia yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia
menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Kiranya kita boleh dengan tenang, dengan sukacita melayani Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita memberitakan cinta kasih Kristus, menjalankan panggilan kita sebagai gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Karena Kristus telah menjadi imam besar sampai selama-lamanya, yang telah memberikan pengharapan, memberikan kekuatan, memberikan kepada kita sekali lagi kuasa untuk melayani di tengah-tengah dunia ini, memberitakan kabar sukacita. Jikalau gereja mula-mula di tengah-tengah penganiayaan, firman ini telah menghibur mereka. Di tengah-tengah ancaman penganiayaan di mana mereka bisa dibunuh, bahkan keluarga mereka bisa dibunuh atau mereka disiksa luar biasa. Maka hari ini kiranya firman ini boleh sekali lagi memberikan pada kita kuasa untuk menjalankan panggilan Tuhan ini. Memberikan pada kita sukacita, memberikan kepada kita hidup yang mampu memberikan pengharapan kepada dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan boleh menolong kita, kiranya Tuhan boleh memberikan pada kita sukacita yang tidak terbendung yang muncul dari hidup kita. Sehingga kita boleh pergi memberitakan Injil. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini, kita boleh menyatakan cinta kasih Tuhan dan kita boleh melihatnya sebagai satu kesempatan untuk menyatakan cinta kasih Tuhan kepada dunia ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena belas kasihan-Mu, kami yang berdosa ini boleh diperdamaikan dengan Allah Bapa di surga. Kami mengucap syukur karena Kristus telah menjalankan seluruh pendamaian dan bahkan boleh menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dia boleh sampai ke belakang tabir dan saat ini boleh duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, bersyafaat bagi kami sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan, mendapatkan topangan tangan Tuhan, mendapatkan sukacita. Terlebih lagi kami boleh mendapatkan kuasa sebagai anak-anak Allah untuk menyatakan cinta kasih Tuhan, menyatakan belas kasihan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tolong kami, kiranya Tuhan boleh menopang kami, Tuhan boleh berbelas kasihan kepada kami, Tuhan boleh memakai kami. Berilah kami keberanian, berilah kepada kami cinta kasih yang cukup untuk boleh mengasihi orang di sekitar kami. Kiranya Tuhan boleh memakai kami sebagai agen-agen kabar sukacita daripada Allah. Dan kiranya Tuhan boleh menjauhkan kami daripada hidup yang dipakai oleh setan, menjadi agen penebar teror di tengah-tengah dunia ini, yang membawa ketakutan yang tiada habis-habisnya. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami, membangkitkan kami, sekali lagi boleh memakai kami menjadi anak-anak Tuhan, sebagai wakil Tuhan, sebagai orang boleh menyatakan belas kasihan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berbelas kasihan kepada kami. Kiranya Tuhan boleh menopang kami dengan kuasa-Mu, dengan cinta kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin.